Katanya, selalu akan datang kebahagiaan setelah penderitaan pergi. Ca, akhir-akhir ini Mas Pram tuh sikapnya beda banget, nggak kayak biasanya. Dia selalu lembur, terus perhatian. Michelle? Baik, bismillah ya. Sebelumnya sedikit ya, Pak Tony, ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum membuka poster? Silakan. Terima kasih kepada semua teman-teman, kawan, dan rekan media yang sudah hadir ke sini. Moga-moga bisa menikmati acara yang kita persembahkan hari. Terima kasih. Oke, kita akan sama-sama dengan mengucap bismillah dan untuk mundur 3, 2, 1 kita akan buka sama-sama. Ini dia official poster dari film Asba. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Wah. Ini dia. Assalamualaikum Baitullah. 17 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Ada yang bisa mengartikan arti dari posternya? Silakan menebak-nebak. Boleh berfoto dulu, silakan boleh merapat. Silakan boleh merapat dulu. Kita lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri boleh mengabadikannya. Silakan. Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Di tengah depan dulu nih, tengah depan nih ada official fotografer kita di tengah bawah depan. Perhatian itu kayak dibuat-buat, Ca, nggak tulus. Mas, ini punya siapa? Amira, dengerin aku dulu. Aku gak mau dengerin dulu aku. Di Baitullahnya kerasa banget lah gitu. Pernah ngerasain juga di Baitullahnya gitu. Oke. Jangan kelamaan ya Mas ya, takutnya kebongkar ini. Takutnya banyak kebongkar. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Tapi yang pertama kita ke Ibu Syalu sebagai eksekutif produser kita. Yes, Ibu Syalu kita mau ngobrol. Ini setelah sukses bersama dengan film Pemandi Jenazah yang juga berkolaborasi dengan VMS Studio dan Bu Hadra dan kembali bergabung di sini. Apa yang kira membuat Ibu Syalu tertarik untuk berkolaborasi kembali dan membuat film Asba ini, Bu Syalu? Silakan. Selamat datang semuanya. Kenapa bisa saya tertarik untuk membuat film Asba dengan Mbak Hadra? Itu pertama kali pas saya baca novelnya, saya bilang sama Pak Tony, ini harus diangkatkan menjadi sebuah film. Karena ini dari novel saja tuh sudah luar biasa. Ini cerita bukan hanya tentang ibadah ya, tapi gimana untuk seorang bisa go on a journey of healing dan keikhlasan. Kayaknya itu sih yang main pointnya ya. Ya, sekarang mungkin relate juga dengan teman-teman yang ada di sekitar yang penonton juga ya, karena kadang kita kalau ada masalah butuhnya healingnya gimana sih gitu ya Bu ya. Dan ini healingnya dikasih tahu ya. Healing di sini tuh sudah jelas-jelas dikasih tahu. Iya. Healing dan gimana mengikhlaskan sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri. Jadi untuk belajar healing dan ikhlas caranya, tolong nonton Assalamualaikum Baitullah tanggal 17 Juli 2025 di teater terdekat. Yes, itu tepuk tangan dong untuk. Tolong kamu pikir lagi baik-baik. Emang kamu mikir nggak pas kamu bawa perempuan itu ke sini? Kamu mikir nggak perasaan aku? Mereka tak mengerti. Aku pengen punya anak dan kamu. Selamat datang teman-teman. Thank you telah hadir di sini. Hari ini tahu Jakarta macet and all. Terima kasih. So, kita lagi di kantor ya, The Time setelah kelar membuat Pemandi Jenazah. Akhirnya berpikir mau membuat sesuatu yang berbeda. Dan setelah banyak pertimbangan dengan tim dan apa, kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bu Asma Nadia. Dan adalah novel Assalamualaikum Baitullah. Setelah dibaca, kayaknya ini cocok banget buat difilmkan. Setelah itu berbincang dengan Bu Hadra yang juga lagi mau mencari sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya cocok visi dan misinya untuk mempersembahkan sebuah tontonan kepada penonton Indonesia yang bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit dari cerita ini. Jadi kepada semua teman-teman
harap menonton film Assalamualaikum Baitullah karena pesan moral, pesan keikhlasan, dan pesan mengharukan deh filmnya. Yes, ya. Terima kasih semuanya. Gak bisa ngasih aku itu. Aku mau kita cerai, Mas. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Insya Allah, Allah pasti akan kasih jodoh yang terbaik. Abang. Karena judulnya Assalamualaikum Baitullah. Itu kayak buat aku nggak ada alasan untuk nggak nerima project ini. Karena maksudnya sapaan kita buat kerinduan kita buat datang ke Baitullah tuh kayak kerinduan banyak orang, terutama kaum muslim, tapi kerinduan kehadiran Tuhan gitu. Maksudnya ini bisa banget ditonton sama orang-orang yang non muslim juga menurut aku, karena spiritual journey-nya luar biasa banget. Gimana ketika kita udah mengalami hidup dengan sangat banyak banget cobaan, gimana sih caranya kita buat bangkit lagi, buat menata harapan, buat bertahan di antara selipan-selipan luka dan sedih yang kita alami gitu. Jadi film ini luar biasa banget penggambaran situasi emosionalnya di dalam, dan sampai akhir pun kita kalau aku ngerasa gitu, maksudnya secara pribadi ngerasa dapet banyak banget dari novel ini, dari film ini gitu. Ini tadi kita baru lihat sedikit di official trailernya aja, udah rindu dan udah diberikan gambarannya sedikit. Boleh dong ceritakan gimana keseruannya, mungkin challenge-nya nggak pada saat syuting langsung di kota Mekah pada saat itu? Ya terus terang deg-degan banget gitu, karena di sana kan kita tahu tanah suci, tempat ibadah. Tapi alhamdulillah karena niat kita juga baik, kita mau bikin film ini supaya semua penonton merasakan kerinduan terhadap Baitullah gitu. Bahkan sebelum kita take masuk Masjidil Haram, aku sempat berdoa dalam hati sebelum selesai doa bersama, ya Allah, sesungguhnya syuting ini adalah bagian dari ibadahku untuk menyampaikan hal baik kepada semua penonton, kepada semua orang yang akan menonton film ini. Jadi lancarkanlah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Itu kayak ketika kita masuk kayak nggak ada yang ngalangin aja gitu. Maksudnya karakter Amira gitu ya, masuk dari mulai luar sampai turun eskalator sampai masuk ngiterin Ka'bah, terus sa'i, itu kayak semua orang ngasih space buat kita. Gitu. Nanti lihat sendiri aja di filmnya. Oke, dimudahkan semuanya ya. Dimudahkan. Ini kita dengernya. Ada Mbak Amira. Salam kenal ya, saya Amira. Cie, sekarang udah ada yang nganterin. Ansik, ini kan malu tahu. Amira. Ini loh buku yang aku ceritain semalam. Belum, nanti minta sama Pak Tony. Selamat sore semuanya. Saya Tisa Biani, berperan sebagai Amel di film Assalamualaikum Baitullah. Saya berperan sebagai influencer muda yang selalu memberikan konten-konten inspiratif di sosial media. Kalau dari segi karakter, dia itu adalah perempuan soleha yang selalu memperjuangkan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, mengorbankan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, sampai dia kadang lupa memperjuangkan untuk dirinya dia sendiri. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Jadi lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya dia sendiri. Tapi dia melakukan itu semua dengan hati yang ikhlas, hati yang pasrah kepada Allah, sampai dia menemukan perjalanan cinta yang menurut dia tuh sangat-sangat memorable banget,
dan harus diperjuangkan juga. Siapakah perjalanan cinta Amel? Nanti nonton 17 Juli. Nah, masih dirahasiakan. Tapi pengen tahu, Tisa gimana? Berapa lama untuk kamu masuk ke dalam karakternya Amel di sini untuk nge-build karakternya? Kita yang pastinya ada reading dulu, Ya. seperti syuting pada umumnya kita ada workshop segala macam. Yang paling PR mungkin karena di sini aku kembali memerankan wanita muslimah lagi. Yes. Jadi aku harus memberikan gestur-gestur yang berbeda, karakter yang berbeda lagi, dan juga cara berbicara yang beda gitu, agar karakter Amel tuh bisa memberikan kesan yang menurutku bisa diingat terus gitu di mata penonton di kemudian hari gitu. Karena Amel ini menurutku karakter yang sedih banget deh. Aku juga waktu pada saat dubbing filmnya, aku jarang loh dubbing film acting nangis sampai mengeluarkan air mata beneran. Tapi pada saat di Assalamualaikum Baitullah aku beneran nangis gak berhenti sampai tisu tuh nggak tahu tuh, tanya Bu sutradaranya Bu Hadra tuh, aku bener-bener ibaratnya kayak ngeluarin tisu tuh sampai kayak ngalir aja gitu air mata terus gitu ya. Untuk karakter Amel gitu. Wow, Karena sedih banget karakternya di sini. Dan jadi makin penasaran sama karakter Amel. Tepuk tangan untuk Tisa Biani, teman-teman. Thank you. Kasih ya. Amira, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Hidup aku berantakan. Please, aku mohon balikan sama aku. Tolong, maafin aku ya. Pengen tahu, dan juga prinsipnya kalau dilihat dari trailer kayaknya act of service banget nih gitu. Nah ini gimana Bani, ceritain dikit dong tentang karakter Bara. Bara seperti apa sih Ban? Silakan. Ya, jadi Bara itu memang benar cowok yang soft spoken, dan juga dia orang yang act of service. Dan gak cuma itu, dia juga mandiri, makanya dia mencoba berbisnis bersama sahabatnya Rehan. Rehan itu diperankan oleh Mas Sadana Agung ya, yang tadi yang dipanggil abang dua-duanya nengok, nah itu dia. Terus dia berbakti sama ibunya. Oke. Iya, nah cowok soft spoken ini kan lagi hits banget ya. Betul. Iya, semoga Bara bisa bisa hits juga ya nanti. Setelah nonton Bara muncullah bara-bara yang lainnya nih. Gitu. Di sini ada yang cowoknya soft spoken, cewek-cewek? Ada? Belum? Bara masih sendiri, Bara mau? Boleh Bara? Bara nih ya, Bara ya. Tapi untuk Bani susah nggak masuk ke karakter Bara yang soft spoken? Apa mudah untuk lo karena in real life lo juga mirip-mirip dengan Bara gitu? Lebih susahnya karena Bara ini umurnya jauh di bawah aku asli ya. Oke, iya. Dia umur 23-an ceritanya di sini. Ya. Gitu. Sedangkan gua enggak, Yes. gua udah 24 gitu ya, beda satu kan? Beda setengah. Itu sulit juga sih. Sama untungnya kita ada proses reading kemarin. Jadi memang kita buat background story masing-masing karakter. Bahkan kita sampai nyobain karakter masing-masing. Aku coba jadi Amira waktu itu, Amira coba jadi Bara, Amira jadi Ica, biar tahu point of view masing-masing. Oh ternyata Bara tuh harusnya begini, Amira tuh harusnya gini. Jadi seru banget. Berarti itu salah satu untuk nge-build chemistry antara Bani dan juga pemain lain ya? Ya itu game sih sebenarnya. Iya. Cuman seru banget jadi. Terus gimana, ada boleh diceritain ya untuk khusus untuk dari Bani dengan Amira, gimana di sini Bara dan Amira nge-build chemistry-nya kalian? Kita gimana bikin chemistry-nya ya? Kita sering makan siang bareng. Ya makan siang bareng. Terus kalau ada kesempatan tuh curhat dong mah gitu. Sama dari games tadi proses kita reading ya, itu nge-build chemistry kita, nggak cuma aku sama Amira tapi aku sama Amel, Ica dengan siapa Ica ya? Rehan mas. Dengan Rehan. Siap Armani, tepuk tangan untuk Armani teman-teman. Mbak Amira ada hubungan apa ya sama Bara? Allah ambil semuanya dari aku. Wabarakatuh semuanya. Halo, selamat malam. Happy banget hari ini. Alhamdulillah bisa ada di sini sekarang.
bisa sharing karakter Amira untuk film Assalamualaikum Baitullah. Menurutku karakter Amira itu sosok yang paling tegar dari semua yang aku pernah hidupkan karakternya, sekaligus sosok yang paling rapuh juga karena banyak konflik atau masalah yang dia simpan, dia pendam sendiri dan dia selesaikan sendiri juga. Yang mungkin Michelle sendiri mungkin udah yang kayak ngereok atau kesurupan kayaknya. Kalau Amira sabar banget ya berarti ya. Iya, Amira sosok yang luar biasa. Aku pribadi belajar banyak dari Amira, dari ketegarannya, nggak cuman itu, dari sosok selflessnya dia sampai keteguhan hatinya. Yang mungkin aku boleh kasih tahu nggak ya Pak, Amira ini sosok yang taat agama, patuh orang tua, ngelakuin apapun itu yang memang seharusnya seorang perempuan lakukan, patuh sama suami juga. Tapi hal-hal baik yang dilakukan justru loh kok dapat hal lain dari Allah. Dan apa ya, ini salah satu yang mirip sama aku sendiri. Kayak aku aku belum jadi istri ya by the way. Tapi sebagai seorang anak, aku kayak aku patuh sama bunda. Terus kalau kerja semangat, nggak mau ngecewain orang lain, kayak maksimal gitu ngejalanin hari-hari. Tapi kadang ada yang kayak, loh tapi kok Allah kayak gini ya sama aku. Maksudnya aku nggak nyalahin apa-apa, cuman kok aku harus hadapin hal ini gitu. Itu aku rasa aku ketemu itu di Amira. Aku ngerasa relate. Aku ngerasa kayak, Allah makasih banyak, masalahku tuh nggak seberat masalah Amira. Terus what if kalau aku jadi Amira? Ternyata sosok Amira, apa yang Amira hadapin itu ada di setiap orang ya. Kita nggak pernah tahu aja karena banyak banget di luar sana karakter perempuan yang sangat kuat, yang nggak mau nge-influence orang lain untuk merasakan kesedihan yang dia alamin. Dan menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Ya salah satunya aku gitu. Kan kita itu kalau di kehidupan harus ceria, hehehe, hahaha gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau mau runtuh sekalian sih sebenarnya. Jadi film Assalamualaikum Baitullah itu turning pointnya aku untuk mudah ikhlas. Iya, aku belajar keikhlasan dari Amira. Wow, tepuk tangan dong untuk Michelle Zuti. Apa selama ini hamba selalu berjalan di sisi jurang dan tidak pernah menyadarinya ya Allah. Atas keridhoanmu, ku jaga cinta ini. Saya terharu banget bahwa bisa kembali sekitar itu 2010, berarti sekitar 15 tahun kemudian, dan kembali bukan sekedar perform umroh, tapi bisa membuat film yang insya Allah ada banyak hal yang buat saya secara spiritual ini satu karya yang saya benar-benar niatkan. Sampai saya nulisnya itu walaupun novelnya sebagian besar saya tulis di Indonesia, saya itu ambil umroh yang sebulan agar saya bisa menyelami gitu. Karena saya tahu bahwa perjalanan umroh itu, perjalanan ke Tanah Suci itu adalah perjalanan yang mahal bagi sebagian besar kita, dan mimpi orang tua kita semakin mereka berumur adalah barangkali mimpi yang tersisa itu mereka cuma pengen naik haji atau mereka umroh. Dan impian dari anak-anak kita semua ini sebagian besar adalah ketika kita melihat orang tua kita makin tua, mereka nggak minta ini, nggak minta itu, tapi kita tahu bahwa di dada mereka ada keinginan yang sangat besar untuk ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kerinduan itu kalau sekarang belum bisa kita lunasi, mudah-mudahan bisa terlunasi ketika teman-teman nanti menonton film Assalamualaikum Baitullah. Saya terima kasih ke Hadra, saya terima kasih kepada semua cast ya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Produser, Ibu, dan Masya Allah ini juga lagunya, saya kira ini paket yang gini, sebagai penulis itu ketika karya difilmkan tentu saja kita bahagia, tapi ketika kita bertemu dengan produser yang sungguh-sungguh, dan perjuangan Pak Tony, Ibu, Masya Allah ya, luar biasa, nggak setengah-setengah gitu loh untuk bikin filmnya, bener-bener
sepenuh daya gitu untuk menghadirkan tontonan yang terbaik yang insya Allah juga bisa tadi itu ya melunasi kerinduan. Kemudian berjodoh dengan sutradara, ini salah satu sutradara yang hatinya tuh sangat lembut gitu ya. Jadi saya langsung terharu banget ya, terharu banget mengikuti semua prosesnya. Kemudian juga dengan talent ya, saya ingat banget ketika pertama kali ketemu Misal Judit, dia bilang, Mbak Asma katanya gitu, saya pernah berada pada situasi-situasi Hadijah Amira, dan kalau saya bisa lewat Hadijah Amira memberikan semangat kepada Misal Judit secara pribadi, maka insya Allah lewat film Assalamualaikum Baitullah ini, lewat tokoh Hadijah Amira ini, mudah-mudahan kita bisa menguatkan setiap perempuan dengan ujian khasnya untuk bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih semua castman bagus, itu juga rezeki yang lain. Anyway, thank you very much. Terima kasih. Tidak pernah menyadarinya ya Allah. atas